Wah, saya Bismillahirrahmanirrahim. Bisa di zoom? Kaget ya. Jadi ini kenapa saya sabetkan tadi, karena inilah namanya pedang sabet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu. Kadang jimat leluhur dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, yang sama-sama satu jiwa, yaitu Nusantara. Kembali lagi dengan saya, bertemu dengan saya Cokro Santri. Semoga Anda tidak bosan-bosan melihat prejenganku, gitu ya. Nah, saat ini saya kepingin mengulas, kalau dari episode sebelumnya kita lebih banyak membabar tentang pusaka-pusaka yang berdapur ini ya, keris gitu ya, pusaka keris. Nah, ya kita sedikit inilah intermezzo, sedikit ya pembaruan lah, penyegaran gitu, biar tidak seakan-akan adanya keris saja gitu ya. Nah, hari ini saya kepingin membahas tentang pusaka-pusaka yang diciptakan selain untuk ageman, juga daya yoninya untuk wibawa dan katakanlah karisma serta benteng diri, pun juga lebih spesifik diciptakan pula untuk mempertahankan diri, alias curigo sangune yudo, gitu ya, manggolo yudo, gitu ya, peperangan di medan pertempuran atau medan laga. Karena tidak dipungkiri bahwasanya pendahulu-pendahulu kita, para pahlawan-pahlawan bangsa kita itu selain menggunakan yang katanya bambu runcing, saya yakin tidak hanya bambu runcing. Anggap bambu runcing itu sebagai simbol kepahlawanan yang melekat pada rakyat Indonesia, gitu ya. Namun sebetulnya di balik itu semua ada banyak senjata-senjata tradisional dan senjata-senjata yang berbilah pusaka, didadar, dibabar, dipersiapkan dengan sebuah tata riadoh laku batin yang mumpuni oleh para maestro empuh di tanah Jawa. Saya akan babar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari senjata ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pusaka ya, dengan bentuk ini, kategorinya adalah, dapurnya ini adalah pedang. Masuknya kategori pedang suduk, gitu. Pedang suduk, atau ada yang bilang suduk maru, gitu ya. Pusaka pedang suduk maru, ya. Yang unik di sini, nah inilah pendahulu kita, leluhur kita. Pusaka ini saya perkirakan adalah, kalau melihat dari rancang bangun dan termasuk juga besinya sudah mulai perpaduan logamnya, perpaduan antara besi, baja dan meteornya sangat padat, dan terlihat corak ini auranya, pamornya ini sudah masuk era Mataram ya, Senopaten ya, mungkin ya, seperti itu. Nah ini
yang saya katakan unik adalah ini kan jelas-jelas pedang, tusuk atau suduk maru. Berarti didedikasikan atau diciptakan selain menjadi ageman, selain menjadi jimat gitu ya, pendamping secara yoni, kan tentunya dipersiapkan untuk sebuah pertahanan diri atau menghadapi sebuah peperangan. Yang unik di dalam berperang, masyarakat kita atau leluhur kita, empu kita zaman dulu masih mempunyai harapan untuk mensinergikan energi rezeki. Umumnya kan harusnya biasanya itu yang namanya pedang atau suduk itu logikanya harusnya cocoknya misalkan pamor singkir, karena filosofinya memang menyingkirkan kan gitu ya, attack kan gitu ya, menyingkirkan lah katakanlah. Tetapi kenyataannya leluhur kita bertahan ya bertahan, tetapi tetap didoakan untuk tetap gemah hari pahloh jinawi, tidak kurang sandang, tidak kurang pangan. Itu harapan dan doa yang terpatri di dalamnya. Nah, jadi tuahnya pedang suduk maru ini milik saudara kita ya, Ustadz Mukhlis ya kalau nggak salah namanya, Ustadz Mukhlis. Nah, ini punya saudara kita Ustadz Mukhlis, barangkali beliau melihat channel kita. Ini pedang beliau, pedang suduk Mataram dengan pamor pendaringan kebak gitu ya, pedang suduk Mataram dengan pamor pendaringan kebak. Kemarin diantarkan ke sini dalam bentuk yang masih sangat banyak korosi, banyak dipenuhi dengan karat yang tebal, dan sekarang sampun ganteng Ustadz, monggo. Ini semoga nanti menjadi kebanggaan ya, katakanlah semangat untuk nguri-uri budaya dan nguri-uri warisannya leluhur beliau, yang beliau menjadikan mungkin kecintaan beliau terhadap pendahulunya lebih besar lagi. Nih, monggo. Layak untuk dirawat, Ustadz. Jimat leluhur, mantap, amazing. Selanjutnya masih pedang. Wah, saya bismillahirrahmanirrahim. Bisa di zoom. Kaget ya. Jadi ini kenapa saya sabetkan tadi, karena inilah namanya pedang sabet. Dikatakan pedang sabet karena disabet gitu. Jadi menggunakannya itu diayunkan gitu ya, diayunkan. Kalau ini tadi kan pedang suduk maru. Nah, namanya suduk itu tusuk. Jadi ditusukkan. Jadi ini masuknya kepada senjata tikam dan masuknya kepada termasuk senjata rahasia. Kalau ini senjata benar-benar terbuka, senjata terbuka di medan laga. Pedang sabet dengan tangguh Mataram, Senopaten juga. Yang unik lagi sama, pantasnya pedang itu harusnya pamornya singkir atau apapun yang berbau menyingkirkan atau mempertahankan diri, tapi kenyataannya ini pamornya tetap pendaringan kebak. Nah, begitu arifnya leluhur kita meredam tuah angsar daya yoni, sebuah pusaka yang didedikasikan lebih untuk pertahanan diri dan
pemagaran diri, menggapai kemenangan, tapi ternyata masih diredam dengan energi kerejekian. Harapannya demikian, gitu ya. Berarti pada dasarnya leluhur kita tidak suka berperang, leluhur kita tidak suka untuk memenuhi diri dengan nafsu angkara, gitu ya. Tetapi siap berjuang, siap mempertahankan diri. Kalau ada apa-apa siap ke medan laga. Namun senjata yang sudah, pusaka yang sudah dipersiapkan tetap diredam dengan energi anasir kerejekian, angsar kerejekian, pendaringan kebak. Oke. Amazing. Sobat Jimat Leluhur, masih panjang. Masih ada lagi nih ya. Ini masih dari rentetan pusaka-pusaka yang didedikasikan menjadi pusaka untuk mempertahankan diri. Ada lagi ini si kecil cabai rawit. Ya, di kecil cabai rawit ini namanya, saya katakan kecil-kecil cabai rawit karena ini senjata rahasia yang memang difungsikan menjadi senjata tikar. Kepadatan bajanya memang sangat keras ya. Kemungkinan ini ditempa beribu-ribu tempaan, dan metalurginya lebih didominasi dengan tempaan baja murni dengan pamor keleng. Pamornya keleng. Keleng karena memang analoginya adalah, filosofinya adalah warna pasti. Karena saat di medan pertempuran itu memang kita harus mempunyai optimisme yang besar. Dan ini biasanya disengkelitkan atau diselipkan di pinggang, dan acap kali pula saat ada kemenangan ini menjadi menur atau menjadi simbol kemenangan di atasnya panji. Di atasnya panji, jadi dimasukkan ke atasnya panji, songsong itu. Nah, saat peperangan menjadi senjata, saat mengibarkan kemenangan ini menjadi songsong atau menjadi ujungnya tombak panji, gitu, sebagai lambang kemenangan. Ini namanya pusaka cipir. Kenapa disebut pusaka cipir? Tombak ya, maksudnya tombak cipir ya, karena memang bentuknya seperti kecipir. Tahu kecipir? Kecipir itu yang sayuran itu ya, yang bergerigi. Dan ini kecipir atau tombak cipir dengan linggiran 1, 2, 3, 4 lingkir. Nah, ini sangat keras, sobat jimat leluhur. Kenapa? Karena dahulu di era ini Majapahit ya, maaf, ini Singosari. Ini era Singosari, sudah tercipta di era Singosari. Ini dulu didedikasikan di medan laga untuk menyingkap baju jirah. Baju jirah itu apa ya? Ya pokoknya anulah, baju baja lah, baju ini ya, apa namanya, perang gitu ya. Ini untuk menyingkap, mengoyak baju jirah. Masih ada lagi nih temennya, saudaranya. Ini juga masuk Singosari dan sama, namanya cipir, tombak cipir. Bedanya ini 4 lingkir, ini 2 sisi lingkiran gitu ya, 2 sisi tajam. Fungsinya sama, mengoyak baju jirah perang. Dan saat ada kabar kemenangan, ini menjadi simbol di atasnya tombak
song-song yang diikat panji kemenangan, panji sebuah kerajaan. 2 tombak dahsyat, tombak cipir, 4 lingir dan 2 lingir. Tangguh sebelum Majapahit Singosari ini ya. Ini tangguh Singosari. Jimat leluhur, top markotop, amazing.